Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya pribadi akan sharing beberapa tips untuk membangun pasukan magang. Nah, ini pasukan magang kita. Pertama, kita tidak punya tempat ya. Tempat ini sewa, yang di belakang ini sewa. Sempat kita pakai 6 bulan. Sekarang kita sudah pindah lagi. Karena situasinya pandemi, maka kita stop dulu. Sekolahnya juga belum buka kembali ya. Untuk awal-awal kita pakai anak magang itu ada 6 orang, dan itu kita mulai dari rumah yang sempit ya. Jadi rumah kita sempit ya, mungkin seperti lebih baik rumah teman-teman sendiri ya. Kita mulainya dari situ. Untuk anak magang, kita ambil yang anak magang. Kita mulai itu sekitar awal tahun 2019 kita buka magang. Jadi tahun ini sudah sekitar setahunan ya. Kita pernah terima itu satu kelas ya, satu sekolah. Itu sekitar 23 sampai ya totalnya sekitar 30-an anak. Jika ditotal dengan beberapa sekolah itu sekitar 40-an. Gitu. Untuk anak magang mana ya? Nah, ini. Untuk awal-awal kita juga mulainya dari sesuatu yang nggak ada ya, tidak ada, artinya kita mulainya ya seadanya waktu itu. Nah, ini rumah kami ya. Jadi ini hanya muat untuk sekitar 6-10 orang anak magang. Ini angkatan perdana ya. Angkatan perdana ini kita masuk di sekitar Februari di tahun 2019 ya. Ini kita dapat pertama kali itu 6 anak dari SMKN 1 Depok ya. Dan 2 anak lagi itu dari SMK yang ada di Pasar Minggu ya. SMK Pembangunan, saya agak lupa namanya. Ini kita total ada sekitar 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 anak ya. Jadi mereka kita wajibkan bawa laptop masing-masing. Kebetulan mereka ini kan jurusannya multimedia, RPL, TKJ ya, dan pemasaran. Mestinya 4 jurusan itu bisa kita optimasi atau kita bisa manfaatkan untuk kepentingan produk yang kita miliki saat kita jualan. Dan kita tidak memiliki legalitas ya, legalitas artian perusahaan yang jelas gitu, tidak ada legalitasnya, tidak berupa VT, tidak berupa CV juga. Namun kita beranikan untuk buka tempat magang. Saat itu kita hanya bermodalkan blog gratis ya, dengan kata kunci tempat PKL di Depok. Nah, ini kita optimasi sedemikian rupa ya. Nah, ini ada kita pakai Google Business-nya. Teman-teman kan sudah belajar juga ya Google Business. Silahkan dioptimasi. Hanya nama bisnisnya ganti dengan nama kata kunci target kita. Kebetulan saya target itu tempat PKL di Depok. Dan ini juga yang akademinya kita pakai juga, ada nomor kita. Lalu Facebook belum dibahas ya, belum terlalu kita bahas.
Lalu ada alamat webnya, webnya juga baru ya, web nggak terpakai ini sebenarnya, kita optimasi aja. Oke, kita ambil dari ini aja, dari apa namanya. Nah, ini contekan ya untuk teman-teman untuk buka magang. Kenapa harus buka magang? Pertama, limpahan siswa itu banyak banget ya dibandingkan kita harus bayar orang dalam artian orang kerja di kita. Nah, itu kan harus kita pikirkan gajinya berapa ini sebagainya, dan orang Indonesia itu kan belum terlalu bisa kerja ya, dalam artian etos kerjanya kurang lah gitu ya, ingin dibayar tinggi tapi kerjanya kurang. Maka dari itu kita memanfaatkan anak SMK untuk kepentingan perusahaan atau jualan kita. Kelasnya kita bukan kelas perusahaan ya, tapi kelasnya UKM. UKM juga mikro mungkin nih ukurannya. Nah, ini contohnya ya, contoh iklan yang kita pakai ya untuk mendatangkan anak magang untuk pertama kali gitu ya. Nah, untuk pertama kali kita dulunya pakai media-media yang sudah kita bahas di video sebelum-sebelumnya. Nah, ini kita pakai Pinterest dan sebagainya ya. Kata kuncinya itu bisa teman-teman contek di nomor telepon yang ini aja nanti ya. Jadi silahkan mainkan polanya. Ini juga di Tokopedia kita pasang ya. Jadi kita target itu tempat magang atau PKL ya, untuk jurusan TKJ itu teknik jaringan ya, komputer dan jaringan. RPL itu lebih ke perangkat lunak ya, rekayasa perangkat lunak. Lalu multimedia ini lebih masuk sih sebenarnya dibandingkan yang lain. Nah, ada satu lagi, biasanya yang satu ini spesial banget, jurusannya itu jurusan pemasaran. Nah, kita belum pernah dapat yang itu, karena setelah kita cek di beberapa sekolah itu jurusan pemasaran itu sudah MOU dengan perusahaan seperti grup Alfa ya, Alfa Midi, Alfa Maret, Indomaret, dan terakhir itu grupnya Trans TV itu ya, apa namanya tuh, Pak Tanjung, yang punya Pak Tanjung itu juga mereka sudah MOU. Nah, sayangnya di jurusan pemasaran daring ya, pemasaran dan daring biasanya apa ya, pemasaran daring atau apa, bisnis daring dan pemasaran atau apa ya, SMK pemasaran. Biasanya mereka ini ya jurusannya, nah ini nih, jurusan bisnis daring dan pemasaran. Daring itu kan online ya, pastinya mereka dapat materi atau tempat magang yang berkaitan dengan jurusannya ya, terutama untuk bisnis online. Nah, mestinya itu mereka magang di tempat kita, tapi malah mereka magang di tempat-tempat yang bukan tempatnya gitu ya, khususnya untuk pemasaran ya, khususnya untuk pemasaran daring ya, bisnis daring dan pemasaran BDP. Nah, mereka itu MOU dengan perusahaan grup Alfa itu jadi apa ya, jadi kasir, jadi OB. Nah, materi-materi bisnis daringnya itu hampir nggak ada gitu ya. Kalau di sekolah memang belajar secara teori ya, mungkin belajar SEO juga, bikin web juga gitu ya. Lalu belajar promosi secara online, belajar produksinya juga mungkin ada ya. Kalau kita lihat di apa namanya, di silabusnya atau di kurikulumnya itu mestinya ada. Tapi sayangnya dalam prakteknya kita yang di Depok ini, khususnya di SMK Negeri 3 Depok ini, jurusan BDP itu sudah MOU dengan grup-grup Alfa Midi, Alfa Mart, perusahaan-perusahaan yang berbau perdagangan gitu ya, di minimarket atau supermarket.
Nah, itulah kesempatan kita untuk ambil alih, dalam artian kita berdayakan mereka sesuai jurusannya. Nah, mereka dapat pembekalan bisnis sesuai dengan sesuai bidangnya, dan kita dapat blog-blog mereka gitu ya. Oke. Bio contoh ya, septic tank di Tapos. Jadi kita dapat feedbacknya ya. Si anak magang itu dapat tempat dan dapat sertifikat. Kita sertifikat bisa bikin sendiri. Kita awal-awal juga pakai Word ya, cuma edit, terus printer seadanya kita pakai printer itu Epson L120. Kita print aja dari situ. Mereka nggak masalah sih. Mungkin agak norak sih. Nah, ini kerjaan anak magang ya. Ini Adelia Putri, SMK N1 Depok, pakai L1, ini angkatan perdana. Beliau ini, anak ini, kita dapat dari Google. Semuanya dari Google ya. Kita belum buat proposal dan sebagainya. Nah, untuk blog-blognya nanti kita tampilkan, atau caranya kita mappingnya seperti apa. Untuk awal-awal kita tampilkan ya kerjaan-kerjaan magang. Nah, kita ajarin mereka untuk buat Google Site ya, buat email pertama ya, buat email, terus medianya Blogger, nanti WordPress dan sebagainya banyak. Nah, ketika sudah jadi emailnya, sudah jadi blognya, kita arahkan nanti kita pembagian tugas ya. Pembagian tugas misalkan kita mainnya per lokasi. Untuk lokasi itu kan ada nama kota, nama kecamatan, nama kelurahan. Nah, kebetulan yang ditampilkan ini adalah nama kecamatan di Kota Depok. Jadi total kecamatan di Kota Depok itu ada 11 ya. Jadi saya bagi dua ya. Bagi dua, si anaknya si Adel nih sama temennya ya. Si Rifani ini ya, ini Adelia, dan ini Rifani, saya bagi dua, jadi 5. Nah, kecamatan ini jadi dibagi 2 ya. Karena ada 11, salah satunya ada yang mengerjakan 6. Ini kebetulan Adelia paling rajin ya, mengerjakannya dia 6. Si temannya 5 kecamatan. Nah, nanti di bawahnya lagi nama kelurahan. Ini nama kecamatan, ini nama kelurahan. Dan ini kalimat penawarannya, ini hashtagnya, dan biasanya kita berikan nama di bagian bawahnya itu nama yang postingnya ya. Nah, itu sekilas ya. Ini kita perdana juga kita tekankan lagi, kita nggak punya apa-apa, kita hanya bermodalkan blog, kita bermodalkan semangat aja ya, bermodalkan semangat aja untuk buka magang. Yang diperlukan itu ada, untuk buka kelas magang itu pertama tuh pastinya listrik ya, listrik, internet, lalu pengajar. Listrik kita pakai listrik ke rumah, internet kita kebetulan ada ya, kita pakai IndiHome, kita langganan. Nah, pengajarnya sendiri kita pakai diri kita sendiri. Jadi kita berdayakan diri kita sendiri untuk jadi pengajar. Pengajarnya bentuknya tutor ya. Jadi di lain kesempatan mereka akan mentoring atau jadi tutor temannya ketika kesulitan. Kita awal-awalnya emang capek ya, sebulan 2 minggu sampai 3 minggu itu awal-awalnya emang capek ya, bakalan begitu capek untuk menjelaskan materi dari blogger sampai media, semuanya kita lepas di situ. Tapi setelahnya mereka jika dilepas, diarahkan, tinggal pembagian kata kuncinya saja. Jadi satu kota, satu wilayah, kota, provinsi, bahkan se-Indonesia kita sudah optimasi semuanya. Khususnya untuk yang Biospiteng ya. Yang Biospiteng awal-awal kita targetnya Jawa dan Bali. Kemungkinan nanti kita lepas juga ke Indonesia karena ada permintaan
di story kita tuh ada permintaan di beberapa lokasi seperti di Kendari kita pernah kirim, lalu Payakumbuh juga pernah kirim ya beberapa bulan kemarin ya, sebulanan kemarin. Nah ini ya, listrik kita pakai listrik yang ada, lalu internet kita langganan, pengajar kita sendiri. Untuk materinya ya sesuaikan saja. Misalkan hari ini kita teorinya riset kata kunci, pengenalan KKGCI, KKGT, dan sebagainya ya. Seperti itu kita buat mereka untuk mencatat juga, dan untuk memahami juga kita perlu jelaskan dalam prakteknya. Nah, dalam prakteknya nanti kita buat skema, kita pembagian tugas per kota, per kecamatan, dan sebagainya. Itu aja. Nah, ini yang wajib ya. Yang sunnah itu biasanya CV atau legalitas ya, legalitas perusahaan. Nah, kebetulan kita gabung dengan pabrik Biospiteng ya. Pabrik Biospiteng itu CV-nya CV Oscar Nano Fibertech. Kita minta izin sih sebenarnya, kita minta izin untuk menggunakan CV tersebut ya. Dalam artian sebenarnya nggak terlalu pengaruh ya ada CV atau enggak. Mereka si anak magang ini perlu CV ini untuk laporan mereka nantinya. Jadi yang dilaporkan itu kan biasanya sejarah berdiri perusahaan, lalu pembagian struktur organisasinya, produk-produknya apa saja, lalu kalau misalnya ada legalitasnya bagaimana dan sebagainya ya. Tapi kita buat atau pinjam punya CV Oscar Nano Fibertech yang kebetulan memang kita kerjasama untuk optimasi jualannya gitu ya. Nah, selama ini kita pakai CV Oscar Nano Fibertech. Ya, terima kasih untuk Pak Sobirin dan Kang Awan yang sudah meminjamkan CV-nya. Sebenarnya CV-nya itu untuk bukan kebutuhan untuk kita ya, tapi untuk laporan mereka. Sebenarnya mereka bisa ngarang aja sih sebenarnya. Entahkah kita buat karangannya atau sebagainya, nanti polanya seperti itu ya, terserah. Tapi yang penting itu ada nama perusahaannya, nama usahanya lah. Lalu nanti ada stempel. Nah, stempelnya itu kita buat stempelnya dari Oscar Nano juga. Kita minta logo perusahaannya, kita buat stempelnya gitu. Dan untuk nextnya mungkin kita bakal pakai yang juraganshow.com sendiri ya. Tapi kalau misalnya ditanya mau atas nama perusahaan apa, kita pakai CV Oscar Nano Fibertech. Karena kita sedang optimasi jualan untuk yang Biospiteng. Itu ya, kita mulai dari 6 orang. Dari 6 orang itu ternyata meningkat ya di bulan ke Maret, sekitar Maret itu kita berapa orang ya, jadi 10 orang nih. Ini sekitar Maret ya, ini postingan sekitar Maret 2019. Nah, ini jadi 10 orang ya, kita berderetkan aja jadi tempat ruangan tamu ya, ruangan tamu kita kosongkan khusus untuk anak magang. Jadi total 10 orang. Ini angkatan pertama ya, yang sebelah sini ini deretan menyusul. Nah, ini jurusan multimedia ya, dari SMK Multikom. Yang ini SMK Pembangunan Jaya kalau nggak salah. Dan ini dari SMK N1 Depok. Nah, karena responnya sudah bagus waktu itu ya, responnya bagus, akhirnya kita dilirik oleh sekolah untuk magang ya, untuk kelas magang berikutnya gitu ya, khususnya untuk SMK 1 Depok ya, karena mereka juga dapat referensi ya. Pastinya di kelas mereka nanya magangnya di mana, PKL-nya di mana, mereka mereferensikan kita untuk jadi tempat magang. Nah, ini beberapa kita
kunjungan juga, kunjungan ke ini sebenarnya usahanya ayahnya Adelia ya, Cilokuah Rindu. Jadi kita langsung ke sana untuk ya sekedar berkunjung ya, bertamu. Ya mungkin ada pelajaran kita bisa pelajari atau sebagainya gitu ya. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari, yang kita pelajari dari mereka ini, dari UKM khususnya ya. Lalu kita sempat juga kunjungan ke Grafindo ya, Grafindo ini. Di Grafindo ini produsen di apa ya, seperti plat gitu ya, plat label ya. Kalau misalnya teman-teman lihat ada di meteran listrik itu buatan mereka nih. Ini kebetulan mereka kontrak dengan PLN untuk cetak di bagian logonya atau di bagian mesin ini ya. Mesin misalkan ada merek ya, di bagian mesin itu kan bagiannya ini kan logam ya. Nah, mereka yang buat. Nah, ini anak yang 10 ini ya, 10 perdana. Nah, itu kunjungan. Untuk kunjungan sendiri itu bebas-bebas saja diadakan atau tidak ya. Rata-rata mereka magang itu 2-3 bulan ya. 2-3 bulan. Minimal itu mereka ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Ada juga yang 6 bulan. Nah, kita sempat dapat dari SMK Muhammadiyah satu ya, Bantul ya. Kebetulan beliau ini ada sanak saudara dekat Pasar Minggu, jadi sekalian libur dan mereka ini beliau ini magang ya, magang di tempat kita gitu. Aslinya ini mestinya 6 bulan ya karena RPL. Jadi kita kasih jatah 3 bulan saja di sini. Minimal itu 3 bulan ya, 3 bulan. Tergantung sekolahnya ya, kadang-kadang ada yang pindah-pindah sih. Nah, ini pembagian sertifikat ya. Sertifikatnya sendiri karena kebetulan ada anak multimedia, saya perintahkan saja anak multimedia untuk desain sertifikatnya gitu ya, sertifikatnya. Jadi mereka ahlinya lah gitu ya. Tinggal ganti namanya saja. Biasanya ada template-nya kan, ada template-nya. Tinggal ganti nama dan tanda tangan saja gitu. Untuk cetaknya sendiri masih pakai printer, ini manual ya. Bagusnya sih mestinya langsung ke percetakan, lebih awet. Dan hitungannya lebih murah ternyata. Cetak di apa namanya? Di percetakan. Nah, ini daftar list hadirnya ya. Saya buat seadanya ini. Yang 3 anak ya, sisa 3 anak waktu itu. Jadi angkatan perdana ini sudah saya close ya, sudah tutup nih. Sisa 3 anak. Ternyata satu lagi nggak masuk, jadi yang masuk 2 anak. Ini masih dekat kita, ini orang Bantul, orang Muhammadiyah SMKN 1 Muhammadiyah Bantul. Nah, ini biasanya mereka untuk mengajukan PKL itu biasanya ada surat pengantar dan permohonan ya, permohonan. Nah, teman-teman ini bisa pelajari aja sih, sebenarnya di Google banyak ya surat balasan untuk magangnya seperti apa. Kebetulan SMKN 1 Depok itu di bagian lembar belakang itu ada, hanya tinggal stempel dan tanda tangan aja, terimanya berapa anak gitu ya. Saya nggak tampilkan sini ya. Jadi tinggal isikan aja gitu ya surat balasannya. Nah, surat balasannya nanti kirim ke sekolah. Nah, ini contoh plakat ya, plakat dari kenang-kenangan dari mereka yang sudah magang di sini gitu ya. Dan kemudian di sekitaran bulan Juli Agustusnya ya, Juli Agustus kita buka magang lagi. Ini kloter ke 2 ya, hitungannya kloter kedua nih. Hitungnya kloter kedua. Nah, ini dapat 5 siswa.
Dapat 5 siswa di Juli ya. Di Juli, ternyata di Agustus itu ada masuk lagi nih. Saya agak bingung. Yang membingungkan itu tempatnya tidak muat. Akhirnya kita ke sebelah ya. Kebetulan rumah sebelah itu kosong. Nah, ini mereka parkir semua di sini. Kita pakai rumah sebelah yang kosong itu dan kita sewa dengan harga paling murah. Nah, ini kita pakai anak magang, kita pakai ruangan sebelah untuk nampung anak magang karena di rumah saya itu nampungnya hanya 10 anak. Nah, ini kita udah sewa di rumah sebelah sekitar 6 bulan. Nah, ini juga kita ada ikut-ikut event ya, event UKM ya. Saya nggak ngerti juga nih, kebetulan ada berita, ya udah kita ikut aja gitu. Kemudian setelah itu, nah di Agustusnya itu, nah rencananya ada masuk lagi nih, masuknya ini satu sekolah. Nah, satu sekolah ini banyak banget. Beruntungnya kita sudah masuk ke ruangan sebelah gitu ya, ruangan sebelah. Jadi ruangan sebelah itu kita pakai untuk anak magang. Nah, ini totalnya dari satu sekolah berapa ya? Banyak sekali nih. Nah, gitu ya teman-teman untuk buka magangnya. Untuk skema polanya nanti kita jelaskan di video keduanya ya. Ini kenang-kenangan anak-anak aja nih. Saya upload. Ya. Nah, untuk closing biasanya kita makan bareng ya seperti ini. Ya seadanya aja sih sebenarnya ya. Jadi ini kita bakar-bakar bareng-bareng, terus makan bareng-bareng juga. Dan pembagian sertifikat tentunya. Oke. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Kita mapping untuk mencari anak magangnya ya. Gimana sih pola awalnya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tombol off-nya mana ya? Lupa. Ini. Stop.